masuk dalam doa. Tuhan, Engkau tahu bagaimana hati kami. Engkau tahu sekali bagaimana kami ingin hidup menyenangkan Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau datang, duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong tenangkan hati kami. Tuhan yang tolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Sehingga kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, biarlah Tuhan yang urapi dia, Tuhan yang tolong dia. Sehingga dia dapat menjadi perpanjangan mulut-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat. Kami berdoa, kami serahkan untuk waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Ya, selamat malam ya. Senang sekali saya boleh berada di sini untuk men-sharingkan firman Tuhan. Karena ini adalah kali pertama saya gitu, jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Alexander, biasa dipanggil Alex. Saya sudah berkeluarga, punya anak 2. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki, jadi sudah sepasang. Istri masih 1, ya istri masih 1. Dan tidak ada rencana untuk tambah lagi. Nah memang saat ini saya melayani di GKI BSD. Ya, dan papi saya itu juga pendeta. Ya, jadi mungkin saudara kenal papi saya pernah, dia diundang kayaknya pernah gitu ya untuk berkhotbah di sini. Namanya Pendeta Joni Silas. Kalau masih ada yang ingat Joni Silas. Mungkin yang mana begitu kan? Memang sih dia udah emeritus ya sekarang. Tapi kalau misalnya pengen tahu yang mana gampang sebenarnya. Tinggal cari aja tuh yang ini apa pendeta tuh yang rambutnya paling putih semua. Ya itu pasti kemungkinan besar adalah papi saya begitu. Oke, nah itu sedikit dari saya ya. Nah mungkin saudara pikir, wah saya inilah ya dari keluarga Kristen, keluarga pendeta pula. Pasti hidup rohaninya tuh lancar. Gitu, ya saudara saya perlu jujur gitu ya begini. Walaupun mungkin saya sudah Kristen tuh dari kecil, saya keluarga pendeta juga, tetapi ya gini, saya perlu katakan kehidupan rohani saya juga berjatuh bangun sebenarnya, ya sudah jatuh bangun. Ada kalanya tuh saya tidak tahu Tuhan mau apa sih dalam hidup saya itu. Ada kalanya tuh saya nggak ngerti Tuhan tuh maunya gimana gitu dalam hidup saya. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya itu supaya berkenan di hadapan Tuhan. Contoh aja begitu ya, saya cerita dulu, gitu, saya bingung sekali waktu mau masuk ke SBC. SBC itu kan Singapore Bible College, itu tempat di mana saya belajar menjadi hamba Tuhan. Ya untuk menjadi hamba Tuhan itu, saya ingat sekali gitu, salah satu pergumulan saya, pertanyaan yang ada di dalam benak saya itu adalah, Tuhan, saya jadi hamba Tuhan itu adalah karena Tuhan mau, atau jangan-jangan cuma mau-maunya saya aja. Gitu. Jangan-jangan tuh saya cuma ngelihat papi saya pendeta, saya seneng gitu dengan itu, saya mau jadi hamba Tuhan seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Nah saya bingung sekali saat itu. Saat itu saya berada di dalam persimpangan hidup, jalan di dalam hidup itu, dan saya bingung mana kehendak Tuhan dan mana kehendak saya. Gitu. Nah saya yakin, boleh itu tampilin slide-nya mungkin ya. Oh ada itu juga, ada clicker. Oh ya mungkin saya yang ini aja. Ya jadi waktu saya yakin sekali ya kebingungan yang saya alami ya sebenarnya itu yang saya rasakan juga adalah kebingungan yang saudara alami. Ya, dalam hidup yang pernah saudara alami atau yang mungkin, terima kasih. Ya jadi, iya. Yang pernah saya alami, mungkin kita juga sedang berada di dalam persimpangan jalan kehidupan kita, dan kita bingung, ya mana itu yang kehendak Allah. Mungkin kita tuh sedang mempertimbangkan untuk ada side hustle misalnya gitu kan, usaha yang baru, atau kita sedang mempertimbangkan untuk pindah kerjaan dari yang kerjaan baru. Kita pikir, kita tanya, ini kehendak Tuhan bukannya kalau saya pindah kerjaan atau enggak. Atau mungkin kita bergumul gitu ya dengan pasangan hidup. Ada calon sih yang sedang kita doakan. Lalu kita bertanya,
ini calon ini kehendak Tuhan gak ya kalau saya ini menjadi calon jadi calon pasangan saya? Atau mungkin kita sedang berada di dalam situasi kita pindah rumah, kita beli rumah atau masih kontrak ya, atau mungkin harus pindah kota mungkin, ya. Ya kita bingung gitu dengan ini kehendak Tuhan atau kehendak kita. Ya, saat kita berada nih di dalam persimpangan jalan kehidupan, kita seringkali bingung bukan? Ya, jalan mana yang harus kita pilih, yang sesuai, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bingung, ini dari Tuhan atau dari manusia, atau bahkan dari dunia begitu. Nah, kebingungan yang kita alami ini ya akan kehendak Allah ini juga yang diangkat tema ini oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di Roma 12. Ya kita mau tahu nih, pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita tuh mengetahui kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita. Ya, mari saudara kita membuka Alkitab kita, mari kita membuka dalam surat Roma, ya surat Roma pasal yang ke-12. Mari kita membuka Alkitab kita, Roma pasal ke-12, kita akan membaca ayat 1 dan 2. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, jika sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semua ya, saya menggunakan dari TB2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, ya apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Ya, ini adalah ininya ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oke, nah yang menjadi concern kita itu adalah di sini kan sebenarnya. Di Roma 2 itu kalau kita membaca mulai dari itu ada kata sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Di situ kan concern kita. Nah kalau kita membaca di kalimat yang terakhir atau frase yang terakhir dari Roma 12 ayat 2 ini, kita akan temukan kata sehingga. Nah kata sehingga ini artinya adalah ini adalah hasil dari segala yang Paulus katakan di atasnya. Nah makanya itu kita harus melihat tuh apa sih yang sebenarnya Paulus katakan di atasnya itu. Ya. Dan itu ada setidaknya 3 hal yang Paulus tulis supaya kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lihat ya di Roma 12 ayat 1 ada, karena itu saudara-saudara oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus tuliskan bagaimana kita mengetahui kehendak Allah. Yang pertama adalah kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itu yang pertama yang dia katakan. Oke. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Paulus bilang agar kita dapat membedakan kehendak Allah, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita. Ya, nah kita harus baca kembali ya di ayat 1 itu ada ini. Kita akan bertemu dengan kata karena itu. Ya pertama gitu kata yang pertama itu adalah karena itu. Atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya sih therefore begitu ya. Nah kalau kita membaca therefore sebenarnya kita harus ini adalah kelanjutan dari apa yang Paulus sedang bicarakan di ayat-ayat yang sebelumnya, di pasal-pasal yang sebelumnya bahkan. Ya kita melihat dari 11 pasal pertama di surat Roma ini, Paulus itu sedang memberitahukan kepada kita sesuatu yang sangat dekat sekali dengan keadaan kita. Ya, saya kasih aja contohnya misalnya ini kesimpulannya ya. Cuma kesimpulan dari Roma 1 sampai 11. Di dalam pasal 1 sampai 3, Paulus kasih tahu kepada kita bagaimana bagi Tuhan kita ini tuh sangat busuk sekali, sangat rusak sekali. Kita tuh sangat berdosa sekali. Ya, sangat jahat sekali. Nah, pasal 1 Tuhan tuh mengilustrasikan bagaimana kesalahan dan dosa kita itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Seperti itu saudara, tidak bisa diperbaiki lagi. Bahkan ya saudara, di waktu-waktu hari terbaik kita, di waktu-waktu kita tuh sedang versi terbaiknya, itu sudah layak untuk mendapatkan
hukuman neraka tersebut. Ya, kita layak untuk mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, tidak ada tuh yang benar tuh di hadapan Allah. Tidak ada lagi yang benar. Karena masalah dosa kita itu, Tuhan itu memberikan solusi. Karena kemurahannya, kita melihat kan, karena kemurahan Allah. Nah sebenarnya sih kalau LAI memang pakai kata kemurahan, tapi kalau saya sih lebih suka kata belas kasihan. Ya, saya lebih suka dengan kata belas kasihan itu. Karena belas kasihan itu adalah begini, artinya adalah kebaikan yang kita terima, walau Tuhan tuh punya kuasa untuk menghukum kita. Dia punya segala kuasa untuk membuang kita ke neraka itu. Tanpa kita harus, ya kita nggak bisa protes gitu. Ya kan? Karena Tuhan adalah Tuhan. Ya, tetapi begini, Tuhan tuh mengasihani keadaan kita tuh yang berdosa. Ya, Tuhan memberikan kasih sayangnya, ya Tuhan mengasihi kita yang berdosa dan menderita, menunjukkan kasih sayangnya pada kita dengan memberikan Yesus sebagai pengganti kita. Sehingga kemarahan Allah yang tadinya harus kita terima itu, sekarang sebagai Yesus adalah menggantikan kita. Diterima oleh Yesus di atas kayu salib. Karena belas kasihan Allah kita diampuni. Dan hubungan kita itu dipulihkan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga memberikan Roh Kudus agar kita itu dapat melawan dosa. Nah karena itulah kita melihat di sini ya Paulus bilang keadaan kita itu begitu berdosa dan ini loh yang sudah Allah lakukan. Karena itulah respon yang benar dari kita adalah kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Make sense? Ya, make sense? Oke. Nah, menarik sekali ya saudara kalau kita bicara mengenai itu ya, bicara mengenai ini apa? Respon kita adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah saudara kalau kita ngomong persembahan yang hidup itu, kita perlu mengerti begini. Persembahan itu erat sekali, persembahan yang hidup ini erat sekali hubungannya dengan sebuah sistem kurban, sacrificial system itu. Ya kalau di dalam perjanjian lama, gitu, kita melihat ada, kan orang Israel itu diberikan sama Tuhan aturan-aturan. Untuk kalau kamu mau berdosa, dosamu berat harus kasih binatang ini dan lain sebagainya. Begitu kan kita melihat itu. Itu erat sekali hubungannya ya dengan itu persembahan itu. Nah kita ini apa memang kalau sistem kurban itu gak semua sih tapi mainly itu bicara mengenai pengampunan dosa. Dan ini bukan sesuatu yang eksklusif hanya untuk di bangsa Israel saja. Bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel saat itu pun juga memiliki konsep ini gitu. Kalau mereka ingin menyenangkan Tuhannya atau dewanya begitu, mereka harus mempersembahkan sesuatu. Mereka harus mengorbankan sesuatu. Nah kalau bicara mengenai kurban berarti harus ada yang mati, begitu kan? Harus ada yang mati. Nah ide ini yang harus ada yang mati itulah juga yang dibawa oleh Paulus ketika dia bilang persembahan yang hidup. Nah memang sekarang ini kita bingung gitu. Oh kok persembahan yang hidup kok ini agak bertentangan gitu. Di satu sisi oke, ada yang mati tapi di sisi lain kita juga hidup begitu. Gimana caranya gitu kan. Nah kalau kita membaca ya balik lagi ya di pasal 1 sampai 11 itu bicara mengenai kematian Yesus di salib itulah yang memberikan kepada kita hidup. Ya kita perlu ingat itu. Nah jadi yang Paulus beritahukan kepada kita yang kita lakukan sebagai persembahan yang hidup adalah sesuatu di dalam kita tuh harus mati sebenarnya selagi kita hidup. Ya mungkin juga nggak masuk akal. Ya karena gini kita harus membaca sebenarnya itu Roma 6. Ya kalau kita membaca Roma 6 ayat 3 sampai 4. Ya kalau kita membuka Alkitab kita Roma 6 ayat 3 dan 4 baru kita mengerti. Begini dikatakan oleh Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup di dalam hidup yang baru. Ya, itu adalah ininya. Nah, Paulus minta supaya kita menjadi persembahan yang hidup, itu artinya adalah kita ini asumsinya adalah ada sebuah pertukaran yang besar yang terjadi di dalam hidup kita. Di mana sebelum kita datang kepada Kristus, kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita adalah bos untuk diri kita sendiri. Kita adalah raja dari hidup kita. Kita bahkan juga adalah Tuhan bagi diri kita sendiri, begitu. Nah,
Tapi sesuatu di dalam diri kita mati saat Yesus itu masuk ke dalam hidup kita. Ya, sehingga keegoisan kita, keberdosaan kita, kerusakan kita itu mati. Manusia lama kita tuh yang harusnya mati. Dan sekarang kita itu hidup untuk Yesus. Nah, gitu ya. Jadi begitu. Dan itulah bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Saudara, sangat masuk akal sekali karena begini. Kita tidak akan pernah mungkin mengerti kehendak Allah sebelum manusia lama kita itu mati. Sebelum keberdosaan kita mati, sebelum kedagingan kita, kehendak manusia lama kita itu masih ada, masih hidup. Ya, nggak bisa gitu. Kita tidak akan pernah bisa melihat kehendak Tuhan sebelum kita mematikan itu semua. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan? Lanjut ya, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Yang kedua adalah kita jangan berkompromi, tetapi bertransformasi. Ya, kita jangan berkompromi, tetapi bertransformasi. Nih, di dalam ayat yang berikutnya, Paulus lanjutkan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Atau kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sih, do not be conform. Ya, conform itu dibentuk begitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah kompromi gitu dengan dunia. Nah, kata menjadi serupa di dalam bahasa aslinya itu memiliki ide juga membentuk atau mencetak satu hal itu menjadi sama dengan yang lain. Gitu ya, sama dengan yang lain. Secara khusus dengan penampilan luarnya. Okay. Nah, saudara, saya punya ini gitu gambar ya, kalau kita lihat cetakan kue gitu ya. Ini cetakan kue yang agak bagus gitu ya, agak unik gitu yang kalau jadinya saya nggak tahu gitu yang di kiri itu seperti apa, saya cuma ambil aja. Tapi yang di kanan itu tuh kelihatannya indah sekali cetakan gitu ya. Dan itu akan gampang sekali, kelihatannya kan rumit begitu, tapi dengan cetakan itu menjadi gampang gitu, langsung sama. Nah, itu adalah seperti itu gitu gambarannya. Dunia tuh sedang mencoba melakukan ini terhadap kita. Nah, ada parafrase yang terkenal itu dari seorang yang bernama J.B. Phillips yang untuk Roma 12 ayat 2 ini dia bilang begini. Jangan biarkan dunia sekitarmu menggencet kamu ke dalam cetakannya. Ya, atau lebih tepatnya lagi, lebih akuratnya adalah berhentilah membiarkan dunia menggencetmu ke dalam cetakannya. Itu yang lebih akurat sebenarnya ya. Jadi kita melihat bagaimana dunia itu mencoba untuk mencetak kita, ya, menggencet, memaksa kita untuk masuk ke dalam cetakannya dunia. Dan ini adalah proses yang gradual, ya, yang berlanjut. Proses ini tidak terjadi cuma semalam, langsung berubah, enggak. Ini pelan-pelan sekali. Nah, saudara, semakin lama kita berdiam diri di dalam dunia dan dengan sengaja membiarkan diri kita tuh terekspos, ya, dengan nilai-nilai dunia, ide-ide dunia, maka semakin kita tuh akan terbiasa, kita tuh akan adjust sebenarnya dengan dunia ini. Apa yang tadinya mungkin terlihat gelap, tadinya terlihat berdosa bagi kita, sekarang ini tanpa kita sadari begitu ya, mulai terlihat normal dan mulai terlihat dapat diterima seperti itu. Nah, dunia itu akan selalu memaksa, menggencet kita ke dalam cetakannya, ya, tanpa kita sadari. Dan seringkali terjadinya itu perlahan-lahan. Maka mata spiritual kita menjadi begitu nyaman dengan kegelapan rohani, sehingga kita hampir lebih memilih kegelapan itu sebenarnya. Contohnya aja, gitu ya, contohnya. Beberapa dari kita mungkin meniru pandangan dunia akan seks di luar nikah, misalnya. Banyak pasangan yang belum menikah tapi sudah kumpul-kumpul, mereka bilang, ini kan cuma senang-senang sedikit. Lagian juga kita saling mencintai kok. Lagian juga nanti kita juga akan menikah kok. Begitu. Oke. Nah, dunia tidak melihat ada yang salah, ya, sama sekali. Bahkan dunia itu menertawai kita ketika kita punya stand, enggak, seks itu hanya setelah menikah saja. Dianggapnya kita sudah kuno. Nah, itulah yang mereka promosikan terus-menerus, menggencet kita, memaksa kita ke dalam cetakan, sampai kita tuh menjadi sama dengan dunia ini. Ini seks ya di luar nikah ini adalah isu yang sebenarnya waktu saya masih remaja dan pemuda. Tapi kita tahu kan sebenarnya ada isu lagi yang sedang dipres gitu sama dunia ini, terutama untuk pada anak-anak remaja, pemuda kita, yaitu adalah isu tentang LGBTQ. Yang tadinya mungkin kita lihat, wah itu tabu gitu. Sekarang ya mungkin kita akan lihat
itu adalah pemandangan yang biasa, gitu saudara. Atau mungkin gitu kita mulai menerima sikap dunia itu tentang sukses. Gitu, sukses itu gimana? Kalau dunia bilang, kalau kita mau hidup bahagia, kita harus punya 5C. Nah, 5C ini adalah standar hidup dari orang Singapura gitu ya. 5C itu adalah butuh cash, uang tunai gitu. Terus ada car, mobil di Singapura mahal sekali gitu. Enggak semua orang bisa punya. Ya, kalau yang punya berarti ya orangnya cukup lumayan begitu. Lalu credit card ya. Lalu harus punya juga tinggalnya di kondo, bukan di HDB, di apartemen gitu ya, di punya pemerintah standar, enggak, tapi di kondo yang mewah sekali. Lalu juga yang satu lagi adalah country club membership gitu. Itu juga yang, kalau kamu punya ini 5C ini, maka kamu itu bahagia, kamu itu sukses. Dan itu yang mungkin juga kita sedang lakukan saat ini. Kita kerja, begitu susah, begitu berat. Buat apa? Ya kalau untuk kita sih gini, kita bekerja demi sesuap nasi dan segenggam berlian. Oke, kalau kita punya segenggam berlian, maka kita ini sukses seperti itu. Dan banyak hal lain lagi, gitu ya. Nah, perlahan tapi pasti kita menjadi serupa dengan dunia. Itulah yang mungkin terjadi dengan orang-orang Kristen. Ya, tanpa sadari mereka sangat mencintai dunia. Dan mereka telah menjadi serupa dengan dunia. Sehingga orang-orang itu tidak bisa lagi membedakan mana orang Kristen, mana orang dunia. Nggak bisa dibedakan. Ya, nah makanya, saudara kalau kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, kita tidak bisa membiarkan dunia itu membentuk kita ke dalam cetakannya. Kita tidak akan pernah bisa membedakan kehendak Allah, apa yang dari Allah, dan yang mana dari dunia, kalau kita masih hidup di dalam cetakan dunia itu. Karena itulah, ya Rasul Paulus bilang, kita jangan berkompromi dengan dunia. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Nah, oke, Paulus bilang begitu ya. Lalu apa lagi gitu? Kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia, apa yang harus dilakukan? Ya, dia bilang adalah berubahlah oleh pembaruan budimu. Gitu. Jadi di sini ada yang namanya transformasi itu. Okay? Disinilah yang harus dilakukan transformasi. Nah, kata berubah dalam bahasa aslinya itu adalah metamorphose. Itu adalah bahasa aslinya. Ya, disitulah kita dapetin kata metamorfosis. Okay? Ini adalah idenya adalah dari ulat berubah menjadi kupu-kupu. Jadi dari satu bentuk ke bentuk lain yang sangat berbeda sekali. Gitu. Bukan hanya berubah luarnya saja, tetapi betul-betul yang internalnya juga gitu ya, ada sesuatu. Nah, jadi kita nggak bisa kan begini, kalau ulat itu kita tempelin aja sayap kupu-kupu, terus kita bilang ini kupu-kupu, bisa? Nggak bisa gitu. Yang harus berubah itu adalah dalamnya gitu ya. Jadi Tuhan mau gitu kita itu melewati perubahan ya dari dalam keluar. Itulah yang jadi Tuhan mau kita melewati perubahan dalam karakter kita, karakter Kristen gitu yang ada di di dalam hati kita itu diekspresikan di dalam perilaku kita yang di luaran, yang sama sekali berbeda. Ya, seperti ulat yang bertransformasi menjadi kupu-kupu. Nah, kita tidak bisa kita tidak bisa merubah ulat menjadi kupu-kupu dengan nempelin sayapnya aja, gitu kan? Harus ada perubahan dari dalam keluar itu, harus ada transformasi. Dan Tuhan minta supaya kita itu untuk mengalami perubahan itu yang berkelanjutan tiap hari, yang terus membawa kita semakin lama semakin serupa Kristus. Lalu yang ketiga, ya yang harus kita lakukan adalah memperbarui pikiran. Nah, ini ada hubungannya dengan berubahlah oleh pembaruan budimu, gitu kan? Ini adalah pembaruan budimu. Nah, saya memang kurang suka dengan terjemahan dari LAI sih ya, perubahan budi. Saya lebih suka dengan terjemahannya sebenarnya yang Sheila Bair ini. Dia bilang adalah pembaruan pikiranmu. Soalnya kalau saya melihat gitu ya, kalau saya baca pembaruan budi, saya udah bingung, nggak bisa bayangin. Apa gitu maksudnya pembaruan budi itu, nggak bisa bayangin. Tetapi kalau bilangnya gitu, di dalam bahasa aslinya juga lebih kepada pikiran. Nah, kalau pikiran kan kita setiap hari berpikir kan pasti kan ya. Dan itu sesuatu yang buat saya itu lebih doable, ya lebih bisa gitu. Pembaruan pikiran, gitu kan? Itu adalah ininya. Nah, kenapa Paulus bilang pikiran kita itu yang harus diperbaharui? Karena begini, karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Okay? Kita bertindak berdasarkan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu.
Saat kita membiarkan dunia membentuk cara kita berpikir, maka kita akan hidup seperti dunia. Tapi saat kita membiarkan Allah membentuk pikiran kita, maka kita akan memiliki kehidupan kekristenan yang berbuah, berkelimpahan, dan yang berkemenangan. Jadi kita sedang masukin apa nih ke dalam pikiran kita? Ya, kalau kita apa yang sedang kita masukin ke dalam pikiran kita nih saat ini? Kalau kita masukin pikiran kita dengan nilai-nilai dunia, ide-ide dunia, maka kita akan berpikir seperti dunia dan kita akan bertindak seperti dunia. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dan hal-hal mengenai Kristus itu, maka kita akan mulai bertindak seperti Yesus. Mulai kita menjadi lebih serupa dengan Yesus itu. Ya, nah, lalu saudara begini, pembaruan pikiran itu tidak terjadi kalau kita pikirkan saja. Oh, pembaruan pikiran, oh ya saya mau kita berpikir aja, langsung berubah. Enggak. Bukan juga berarti kita begini, kita suatu hari kita memutuskan, oh saya mau berubah, pikiran saya berubah, langsung kita berubah. Enggak bisa juga. Oke, enggak terjadi secara otomatis, enggak ada tombol on off-nya, gitu kan, enggak ada. Bapak Ibu Saudara, pembaruan pikiran itu hanya terjadi kalau kita berproses tiap hari. Ya, harus berproses tiap hari. Kenapa? Karena begini, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, cetakan-cetakan dunia itu sudah begitu mendarah daging di dalam kehidupan kita. Kita tuh begitu tercetak gitu dengan dunia ini. Ya, makanya gak mungkin nilai-nilai dunia itu sudah begitu merasuk gitu di dalam kehidupan kita. Maka kita mungkin secara gak sadar kita sudah berlaku seperti dunia. Maka itu kita perlu secara aktif. Ya, secara aktif itu memproses. Pembaruan pikiran itu harus terjadi proses tiap hari. Nah saudara, berapa lama ini kan kami hamba Tuhan, GKI BSD, Pamulang, dan sebagainya, kita itu sedang melakukan yang namanya spiritual exercise. Ya, dengan kembali yang baru ini kita disuruh ya, setengah dipaksa untuk melakukan spiritual exercise, gitu ya, latihan rohani, begitu. Nah, prosesnya gimana, gitu? Seperti gimana? Atau susah enggak? Atau gimana? Makan waktu enggak? Kalau saya mau jujur bilang, sebenarnya enggak susah, gitu. Lakukan ini latihan rohani ini enggak susah. Tapi memang yang paling susah itu adalah kita harus konsisten melakukannya. Oke, tiap hari kita harus lakukan. Ya, kita tahu sendiri dengan kesibukan dan lain sebagainya bisa lupa gitu. Ya, tapi itu yang harus kita lakukan. Ya, tiap hari kita lakukan. Nah, saudara, kalau kita mau memperbaharui pikiran kita, maka saya juga harus memberikan ini sebuah spiritual exercise. Ya, mungkin PR buat saudara begitu ya. Nah, coba begini ya, kalau kita mau memperbaharui pikiran kita perlu lakukan begini. Coba ya, Bapak Ibu, saudara, dalam ya misalnya seminggu ke depan ini ya, tiap hari ini coba kita doa sama Tuhan. Ya saya tahu sih kalau kita yang ada di sini itu pasti kita doa tiap hari sih ya. Tapi begini, ambil waktu khusus ya, berdoa ya. Doanya cuma gampang aja, doanya juga nggak rumit-rumit. Doanya begini, kita minta begini, Tuhan tolong perbaharui pikiran saya hari ini. Singkapkan kepada saya biar saya melihat pikiran-pikiran atau cara hidup yang tidak berkenan pada Tuhan. Gampang? Ya. Cuma minta itu aja. Tuhan, ajari saya untuk memperbaharui pikiran saya hari ini. Dan ajari saya untuk melihat pikiran-pikiran dan cara hidup yang tidak berkenan pada Tuhan. Begitu aja. Sederhana kan? Ya, sederhana. Nggak perlu banyak waktu sebenarnya. Kita bisa lakukan kapanpun pas kita ingat gitu. Oh ya, kita lakukan gitu. Bisa kapanpun kita lakukan. Oke, tapi coba kita lakukan selama seminggu. Ya. Nah, coba kita lakukan seminggu ke depan. Nah, saudara, saya tidak bilang kalau kita lakukan ya spiritual exercise ini, latihan rohani ini, langsung kita akan punya pikiran yang diperbaharui. Enggak berlaku begitu. Masih ada step-stepnya. Nah, untuk step-step yang selanjutnya saya serahkan pada inilah ya, kepada Guru Injil Stefanus lah ya, atau Guru Injil Joyce lah, atau inilah contoh Roni gitu ya, untuk ini apa? Untuk latihan-latihan selanjutnya, memproses bagaimana memperbarui pikiran kita. Tapi setidaknya begini. Kita ambil step pertama ini, kita doa seperti ini.
Supaya apa? Supaya gini, ini yang saya rasakan sendiri waktu saya lakukan ini. Saya menjadi lebih aware akan kehadiran Tuhan. Ya, saya menjadi lebih sedikit inilah, oh iya ya, saya tuh sedang hidup di hadapan Tuhan. Saya harus hidup menunjukkan yang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya menjadi lebih aware bahwa begini, hidup kita itu masih ada cetakan-cetakan dunia. Ya, cetakan-cetakan dunia itu. Kita menjadi lebih aware ketika kita berdoa gitu, seperti gitu, kita menjadi lebih aware. Ya, dengan cetakan-cetakan dunia itu yang masih ada. Dan dengan anugerah Tuhan, ya kita juga minta supaya Tuhan tuh pelan-pelan memperbaharui pikiran kita. Begitulah saudara, ya bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan, ya ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup, itu adalah respon kita terhadap belas kasihan Tuhan. Ketika kita hidup tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi bertransformasi dengan pembaruan pikiran kita, maka barulah kita tuh akan dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajarkan kami, mengingatkan kami. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam kehidupan ini kami ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kadangkala kami bingung bagaimana menentukan kehendak Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus memperbaharui pikiran kami dan mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, kami yang terus jatuh bangun di dalam kehidupan rohani kami. Biarlah Tuhan di dalam anugerah-Mu kami semakin lama semakin berubah menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.